Dari orang Surabaya melihat cara Persebaya bermain itu banyak sekali mendapatkan apresiasi. Ya, sebenarnya yang kami inginkan sih bisa mempertahankan sekuat ini untuk melanjutkan ke musim berikutnya. Tetapi apalah daya lah, di luar sana kan banyak intrik juga, ada beberapa pemain yang sudah tidak berkenan lagi. It's okay lah. Saya berharap untuk musim depan Botaji tetap pada pakemnya berani menampilkan pemain-pemain muda. Ada dua pemain favorit saya di situ, Diki sama Rui Arianto. Mungkin musim depan bisa dioptimalkan. Siap. Terima kasih Coach Haji. Ya, dan oke. Terima kasih Mas Ebit. Dari CAI Tribun Gate 21, Gate Joner 21. Salam. Mau menambahkan dari saya sih berharap untuk musim ini manajemen berani menargetkan juara dan statement di media sosial bahwa apapun halangan ya intinya musim ini kita harus juara. Karena bagi saya setelah melihat kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres, tidak ada alasan lagi ya, untuk tahun ini kita tidak juara. Dari segi internal kita udah kondisinya kondusif, dari supporter kita support penuh, pihak kepolisian, pihak Pemkot juga support. Bismillah lah, tahun ini sinergitas kita berjalan dan kita juara. Amin. Oke, Cak Abi, ada? Nggak ada? Ada? Ada. Cuma nambahin aja. Iya, siap. Persebaya main bagus, kita di Gate 21 jam sampai kau. Oke. Masuk. Siap. Oke, kita karena dari seluruh tribun sudah, kita ke Om Tony dulu. Om Tony Rupilo. Nanti kita keliling sampai terakhir Mas Ari, Bonek Kampus. Sambil berdiri. Oh iya benar. Jadi terima kasih. Pertama, mungkin PSSI, kalau saya boleh GR, mungkin komunikasi sama saya. Karena saya pernah menulis bahwa Coach Aji satu-satunya pelatih yang dikepung 5 pemain asing, 5 pelatih asing. Tidak hanya pelatih lokal yang dikepung Pelatih asing. Tapi Coach Aji mantan pemainnya klub tersebut. Nah ini yang nilai lebih. Artinya ketika sudah ada taman bunga seperti ini, tidak ada alasan lain selain tim ini harus di posisi yang sebenarnya juara. Apalagi Coach Aji pernah merasakan juara bersama tim ini. Amin. Ini satu tantangan dan satu motivasi lebih bahwa Persebaya dan semangat untuk membangun gedung hijau ini itu kita pasrahkan ke Coach Aji bersama manajer baru untuk bersama-sama menuju ke Jaya Akhir. Itu aja, Coach. Terima kasih. Terima kasih Om Tony atas kita cabut aja Mas Gus. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wali. Harapan saya hanya ini, Persebaya adalah tim yang punya nama besar ya. Di samping itu juga supporternya juga punya nama besar di nasional saya kira. Saya berharap dua kekuatan besar ini bisa bersinergi secara baik. Belajar dari yang sudah-sudah, saya kira segala sesuatu yang disampaikan Bapak Manajer tadi diselesaikan dengan lebih elegan di internal dulu. Jadi biar tidak istilahnya kita makin ke depan itu makin memperbaiki diri dari sisi apapun, baik dari menyikapi sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, itu yang nantinya menjadikan dua kekuatan besar ini benar-benar bersinergi secara positif. Saya kira harapan saya dengan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Hans. Mas Bojes mau kasih? Sudah. Oh iya, sudah tapi intinya gini. Sarinya berarti. Saya penjaga marwah Surabaya. Surabaya itu oleh api, yang ngomong api, lele yang ngomong lele. Jadi kita sini sebagai supporter pemain ke-12, tentunya marwah kultur dari Surabaya ini akan tetap kita kawal. Api yang ngomong api, lele, baik itu. Jadi benar-benar yang jelas, semua bonek sejagat rakyat maupun rakyat Surabaya menginginkan bahwa 18 tahun itu lama dan itu tahun ini harus kita punya visioner untuk juara seperti itu. Juara harga mati. Baik. Juara harga mati. Siap. Nah, terima kasih Pak Bojes.
Jadi sebelum ke Pak Roji, saya mau tegaskan aja bahwa 18 tahun tidak juara, tapi kita terpotong ada masa kritis 6 tahun. Dan saat kembali itulah kita harus membangun tim ini baru dari bawah. Fondasinya harus dibentuk lagi. Sehingga jangan, ya itulah, nanti dibahas sama Pak Manajer dan kita ke Pak Roji, pemerhati sejarah Persebaya dan Kota Surabaya. Ini dosen Indonesia juga. Iya. Waalaikumsalam. Wah nih. Ada dua hal yang mungkin jadi kami terutama di forum-forum diskusi ya dan pemerhatian memang yang dari awal Persebaya ini hasil penelitian kami ya dari tahun 50-60 itu memang tradisi untuk menggabungkan antara pemain muda dengan pemain yang senior itu selalu ada. Jadi ketika saya membaca koran-koran di tahun itu mengapresiasi pemain muda yang kemudian sampai dengan pemain-pemain senior dan itu menghasilkan sebuah tim yang ke depan pemain yang tua akan tergantikan dengan yang muda. Nah, jadi ada sistem intinya dalam proses pembinaan pemain dan itu terjaga bahkan sampai sekarang pun itu tetap terjaga. Nah, itu memang sebuah kelebihan, tapi di sisi yang lain ada jargon bahwasanya kita mencetak bintang. Mencetak bintang itu kan kemudian setelah jadi bintang itu jangan sampai lepas ke tim lain, terutama saingan ya. Jadi seperti halnya Van Persie gitu ya, untuk juara itu tidak perlu kemudian susah-susah dari Arsenal sudah ke MU juara gitu. Dan jangan sampai pemain-pemain yang kita bina dari muda itu kemudian dia merasakan kejayaan itu di klub yang lain, dan itu akan membuat pemain-pemain itu akan berpikir secara psikologis ini kaitannya dengan spirit dan psikologis. Dan yang kedua terkait dengan spirit kejayaan. Jadi dari dulu Surabaya memang terkenal funny dan ini modal yang sangat kuat meskipun skuad dari tim Persebaya ataupun tim yang lain pasti tim yang lain ingin membentuk tim yang lebih kuat ya, pasti itu ada keinginan. Ketika seorang pemimpin ya, pemimpin ini apapun ya, kalau di supporternya ada koordinator, kalau di klub itu ada manajemen, presiden, kemudian manajer, pelatih dan ada kapten. Ini harus orang yang sudah memiliki spirit seperti pemimpin ketika mau perang. Jadi ketika tim ini punya kekurangan, ya, tapi kekurangan ini bisa ditutup dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi ada semacam analisis yang kuat, ya, kelebihan dan kelemahan lawan dan kelebihan dan kekurangan ini. Katakanlah sebenarnya ini bisa dikaitkan juga dengan sport science ya. Sport science Persebaya itu lemah di mana dan kemudian sisi apa yang kemudian harus dikuatkan. Karena saya melihat kemarin itu terus terang coach, mulai dari coach berada di Surabaya, saya seringkali WA dengan juga belum kenal saya dan beberapa tahun ini bertemu ya, termasuk dulu bagus dan lain sebagainya, dan serba bagaimana cara bertahan dan sebagainya, selalu clear itu dan tidak perlu saling tahu. Artinya ini apa yang kemudian dari teman-teman saya sampaikan ke coach itu. Nah, dari tahapan itu coach, ketika ada pembenahan dari sisi sport science, artinya statistik yang berkaitan dengan pemain ini tampil, pemain ini kenapa tidak tampil itu harus jelas. Karena seringkali, mohon maaf ketika kapan hari itu Persebaya seringkali diserang dari sisi kiri. Ini kami kemudian, wah ini gimana ini Coach Aji, ini kan pemain kiri, ini kok seringkali diserang kiri Persebaya. Itu sempat ada diskusi seperti itu. Dan kemudian ketika pemain-pemain dari awal itu ada statistik yang sangat mekanis ya, karena
saat ini sport science menjadi salah satu hal yang banyak dipakai. Ya, meskipun kelihatannya mainnya nggak begitu mengasihkan ya karena sport science gitu ya. Mungkin karena efektivitas dan kemudian strategi dan ini perlu untuk dikuatkan. Kapan hari kami juga berdiskusi dengan teman-teman, saya pun siap untuk memberikan masukan, apapun masukan itu terkait dengan statistik yang bisa disampaikan, ya diolah oleh tim ya, diolah oleh tim dan terlepas ini dipakai atau tidak kita siap sebenarnya untuk melihat itu, untuk menunjukkan itu, karena terkadang kita melihat tim-tim yang lain mainnya biasa-biasa aja. Karena memang ada filosofi permainan olahraga yang pertama olahraga untuk kuat ya, kuat kemenangan, taktis tapi strong dalam hasil. Ini contohnya Jerman, mekanis banget, mainnya begitu aja tetapi dia kuat dan juara. Yang kedua permainan indah. Nah kalau permainan indah ini sudah filosofinya dijalankan oleh Persebaya. Kita semua terhibur lihat permainan gitu kan, tetapi yang kurang adalah taktis dan efisiensinya. Itu yang kemudian menjadi hal yang perlu dikuatkan. Yang pertama sisi historis sejarah. Jadi kadang itu kalau orang mau perang, pemimpinnya itu kemudian kalah, membuat pemain yang kemudian nyali, itu kan ya, itu menjadi mainnya luar biasa. Saya masih ingat teman-teman demo dan lain sebagainya Persebaya ini. Dulu cuma 1, 2, 3, 4 orang, tetapi sekarang ketika bonek melakukan aksi itu bisa sampai puluhan ribu. Nah ini yang kemudian membuat ada pentolan-pentolan yang bisa menguatkan barisan mereka masing-masing lah. Bisa kemudian kapten, pelatih, manajer, presiden ini juga harus punya satu visi yang strong sehingga pemain itu mainnya bisa naik dari sisi semangat gitu ya. Karena terkadang ada tim-tim ini yang selalu terganjar oleh sejarah, kalah terus gitu ya. Jerman dengan Italia sering kalah dengan Italia, meskipun Jerman lebih baik. Nah, itu mungkin coach yang bisa saya sampaikan terkait dua hal yang mungkin banyak bisa menjadi dan bisa memperkuat Persebaya dan semoga bisa menjadi juara. Terima kasih. Amin. Ya. Luar biasa Mas Rojil masukan dan pandangannya yang sangat konstruktif. Mas David, ada? Kita langsung ke Mas Ari dulu coach sebelum coach ini dari Bonek Kampus ini mahasiswa-mahasiswa yang sangat Assalamualaikum. Untuk harapan dari teman-teman semua sudah disampaikan bahwasanya tujuannya karena boneknya ingin dalam supaya juara Pak. Ini saya ingin menyampaikan pertanyaan untuk dari teman-teman dari kampus untuk dengan yang pertama itu proses perekrutan pemain asing itu bagaimana prosesnya, alurnya. Terus yang kedua, kenapa setiap musim itu pemain-pemain yang asing yang sudah bagus terlalu sudah lepas. Terus yang ketiga, itu kenapa ketika dalam pertandingan Persebaya ini kebanyakan kebobolan itu di babak kedua. Istilahnya kemenangan itu sudah di depan mata. Meskipun kebobolan di babak kedua itu nggak kalah, tapi kan hasil seri itu pupus harapan teman-teman itu semua. Terus yang ketiga, yang keempat, nantinya kalaupun kan ini kan Persebaya yang disampaikan oleh Mas Alfredi nggak ada dari orang-orang PSSI. Persebaya itu berdiri sendiri. Nah nantinya kalaupun Persebaya ini kenceng di jalur juara, kalaupun nanti istilahnya dijaili oleh PSSI, insya Allah teman-teman dari Bonek ini siap untuk pasang badan nanti. Itu saja tuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Pak Nanang, Pak Ram, nggak ada ya? Siap, kita langsung ke ini ya. Ya, terima kasih dari tadi mulai ujung sana sampai ujung sana. Intinya adalah bagaimana Persebaya ini bisa berprestasi lebih bagus daripada musim ini. Kan itu nih, kalau bisa juara nggak? Ya, nanti masalah target tentunya nanti akan manajemen akan merilis. Yang jelas apapun yang diberikan kepada saya, ditargetkan kepada saya tentunya bersama manajer, pemain, pelatih semuanya sangat siap. Mudah-mudahan aja selalu apa yang ditargetkan itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Yang jelas nanti kalau masalah target pasti manajemen yang akan merilis, yang akan menyampaikan. Terus saya juga akan sedikit
informasi buat Mas Kang Apus tadi kenapa proses perekrutannya, biar tahu ya nanti biar kita. Saya cuman ingin menyampaikan gini satu. Saya ini orang yang tidak anti kritik. Saya sangat suka kritik, bagi saya itu bagus masukan. Cuman kadang-kadang ada yang asumsi teman-teman supporter yang mungkin tidak yang di sini, yang tidak sama dengan kenyataan di lapangan itu kadang-kadang saya tidak bisa terima. Contoh, Haji Santoso ini gimana ini masang ini, apakah ada anak emas, apakah ada nih? Kalau ada saya menganak emaskan, berarti saya pelatih goblok. Berarti saya pelatih goblok. Ya, nggak bisa. Namanya di Persebaya nggak ada anak emas, tidak saya. Oh ini saya umpama contoh sama ada becok, kenapa? Saya nggak ada itu. Saya memang kurang bisa nerima kalau tidak sesuai dengan nanya. Mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi yang jelas selama Haji Santoso melatih tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, tidak ada anak emas. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya pasang itu memang berdasarkan analisa setelah saya berkomunikasi dengan manajemen dan dengan pelatih. Jadi nanti kalau ada teman-teman bonek yang menyampaikan itu, paling tidak disanggah lah. Kalau itu tidak benar, itu tidak benar. Hoak ya? Ya itu hoak, tidak ada itu sama sekali nggak ada. Karena begini, saya ini tidak mau menganiaya hak orang lain. Contoh, ada dua teman, ada pemain A, pemain B. Umpamanya nih pemain ini sama-sama deket ini sama saya, ya karena pemain itu bisa ditanyakan sama manajer pengurus yang lain kekeluarganya di Persebaya, saya jamin sebelum-sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Luar biasa, semut, tidak pernah ada masalah sama sekali, baik manajemen, pelatih, antar pelatih ke pemain-pemain. Saya ini tidak pernah menganiaya hak orang lain. Contoh, ada ini orang ini yang deket sama saya ini, yang satunya nggak deket sama saya, tapi kualitasnya yang deket sama saya ini kalah dengan ini, saya pasti pasangan ini. Intinya anak setan pun di api pasti saya beri kesempatan. Ya kan? Anak malaikat nggak berarti nggak akan saya pakai. Iya betul. Karena saya memegang teguh masalah kejujuran. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan anak emas, pilih kasih itu sama sekali tidak ada. Tidak ada. Terus masalah perekrutan pemain. Perekrutan pemain begini Mas. Karena kita ini semua yang di Indonesia tidak mungkin datang ke tempat satu. Jadi kalau pelatih pemain akan kita rekrut itu yang jelas kami melihat kurikulum vitae, kami melihat video. Ya, ini pun saya tidak terlalu fanatik. Tidak terlalu fanatik, bukan terutama kurikulum vitae, menit bermain, cetak gol, nggak terlalu fanatik saya. Yang terpenting ketika saya melihat video anak ini menurut pengamatan saya dia layak. Contoh, Tesi nggak pernah dia menjadi starter selama pertandingan ini. Tesi, ya, Tesi, bukan Mas Tejori, Tesi, ya, Marukawa, tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat videonya dia, saya yakin ini akan melenyap. Ya, jadi agen mengirimkan CV, ngirim video, barulah saya lihat dengan tim-tim pelatih beberapa pemain ini yang ambil, saya ambil itu, saya ngambilnya seperti itu. Karena saya tidak datang langsung ke sana dan saya tidak terlalu fanatik dengan statistik, tidak terlalu fanatik saya. Dan alhamdulillah mungkin satu-satunya salah ngambil cuma Palpot. Mulai dari Arema, mulai dari Lamongan, mulai dari Persebaya. Siapa yang tidak meledak pemain saya panggil? Rolis Arnold, Walace, Diego Campos, Alex, ya terus ini yang di Samarinda. Sekarang Tesi, Bruno, Ali Sise. Cuman ini satu ini jujur aja tidak sama dengan yang ada di video. Di videonya luar biasa. Di videonya luar biasa Mas. Wah ini saya yakin ini. Edit paling. Ya itu saya nggak ngerti kalau itu ya. Saya jujur aja ini. PS-an Iya jujur aja ini memang kesalahan saya. Saya tanggung jawab. Tapi dari ngambil 10 kalau salah satu kan masih normal. Kan masih wajar. Bener, ya kan? sih bener songo. Nah, aja. Kalau sekarang Palpot salah, bagaimana dengan Bruno? Bagaimana dengan Tesi yang meledak? Bagaimana dengan Kambuaya? Kambuaya.